Kita akan belajar Microsoft Excel mulai dari nol ya, atau belajar Excel mulai dari dasar, dan tutorial ini khusus bagi teman-teman pemula yang baru belajar Microsoft Excel. Nanti kita akan coba belajar menggunakan Excel 2007 dan menggunakan Excel yang versi lebih tinggi, yaitu versi 2019, dan tampilannya sama atau hampir sama dengan Excel 2013, 2016, ataupun Excel 365. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Isneni Panglima New. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Microsoft Excel, yaitu belajar Excel dari nol atau belajar Excel dari dasar. Dan ini khusus bagi teman-teman pemula yang ingin fokus belajar Microsoft Excel ya. Kita akan kupas dari nol sampai dengan tingkat mahir. Oke, yang pertama kita menggunakan Excel 2007 ya, dan tampilannya seperti ini. Ya, kalau teman-teman belum tahu cara membukanya, kita buka dari awal ya. Saya tutup. Oke, saya double klik. Nah, tampil seperti ini. Oke, nah yang pertama di sini kita harus paham dulu lembar kerja dari Excel yang kita gunakan. Oke, yang pertama di sini yang paling atas ya teman-teman. Yang ini ya, mulai dari tombol shift, ada undo, ada redo ya, ini namanya quick access toolbar ya. Jadi kita bisa mengakses tombol-tombol penting yang kita sematkan di sini ya. Nanti teman-teman bisa tambah di sini, banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nanti kalau mau ditambah lagi tinggal dipilih di sini ya. Ini more comment, tinggal kita pilih, kemudian nanti akan otomatis masuk di sini. Oke ya. Nah, di bawahnya di sini ini namanya office button. Yang ini ya. Yang bundaran ini namanya office button. Kalau kita klik, tampilannya seperti ini. Ini kalau yang Excel 2003 di sini dia menggunakan file, ataupun versi yang lebih tinggi nanti dia menggunakan file di sini. Khusus yang Excel 2007 dia menggunakan office button. Tampilannya seperti ini. Nanti akan banyak sekali pilihan yang kita bisa fungsikan nanti di sini. Oke, lanjut. Nah, di sini ini namanya title bar atau baris judul. Ini kalau kita belum simpan, nanti akan muncul di sini book 1, book 2, dan seterusnya. Kalau datanya sudah kita simpan, nanti akan muncul nama penyimpanan yang kita gunakan di sini. Itu teman-teman ya. Nah, di pojok kanan atas, ini namanya kontrol jendela. Jadi kita bisa mengontrol jendela lembar kerja Excel kita menggunakan tombol-tombol yang ada di pojok kanan atas ini. Yang ini namanya minimize ya. Kalau kita klik, dia langsung layarnya menjadi kecil. Dia langsung ditaruh di bawah, bukan ditutup ya. Klik dan tampil seperti ini. Terus yang ini di tengah, ini kalau kita klik tampilannya seperti ini. Itu namanya restore. Sedangkan kalau kita klik lagi, nanti dia maximize, membesarkan layar. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, yang berbentuk silang ini atau kali ini namanya close. Jadi apapun programnya, baik di handphone ataupun di komputer atau laptop, kalau lambangnya close berarti kita menutup aplikasi yang kita gunakan. Itu namanya kontrol jendela ya. Yang pertama minimize, restore, maximize, dan close. Terus di bawahnya ini namanya menu bar. Yang ini home, insert, back layout, formula ya, data, review, view, dan seterusnya. Terkadang juga orang lebih sering menyebutnya tab ya, tab home, insert, tab back layout, dan seterusnya. Nah, di setiap menu ini nanti ada toolbar. Nah, ini ikon-ikon yang disematkan atau ditampilkan di sini, ini namanya toolbar ya. Insert juga punya toolbar tersendiri, formulas juga dia punya toolbar tersendiri. Oke, lanjut di bawahnya. Nah, yang ini namanya formula bar. Jadi apapun yang kita ketikkan di sini nanti akan muncul di sini. Misal saya ketikkan, nah langsung tampil seperti ini. Itu ya, itu namanya formula bar. Kecuali kalau kita mengetikkan rumus, di sini akan muncul hasilnya, sedangkan di sini akan muncul rumus. Misal di sini saya ketikkan 8, 9 seperti ini. Ini saya hapus ya. Oke, saya jumlahkan misal teman-teman ya. Oke, nah ini jumlahnya. Nah, di sini akan muncul sum. Ya, sedangkan di bawahnya akan muncul hasilnya. Kalau yang ini angka aslinya. Itu namanya formula bar. Terus yang ini namanya nimbok ya. Ini. Kalau saya geser lagi akan berubah di sini. Saya geser lagi akan berubah. Ini namanya nimbok ya. Jadi kotak yang aktif itu di posisi mana atau kursornya berada di posisi mana. Misal saya klik di sini, berarti di sini akan muncul J8. Oke, lanjut. Nah, yang ini yang ada ditandai dengan A, B, C, D, dan seterusnya, ini namanya simbol dari kolom.
ya. Makanya di sini kalau saya klik akan muncul C4. Ini C ya. Sedangkan posisi yang 1 2 3 sampai seterusnya ini namanya baris ya. Makanya di sini akan muncul C4. Kolom C baris ke-4. Ini kolom C barisnya di posisi nomor 4 ya. Itu namanya pembacaan dari Nimbok. Sedangkan posisi yang ini yang kotak hitam ini namanya sel aktif ya. Jadi di mana posisi kursor ini berada berarti itu posisi sel yang aktif. Kalau saya taruh di sini berarti selnya aktif di C2. Itu ya. Untuk melihatnya nanti kita lihat di Nimboknya ini. Nah, di pojok kanan ini namanya scroll. Ini fungsinya untuk menggulung layar. Ini scroll vertikal, semakin banyak lembarannya maka scrollnya akan semakin mengecil seperti ini. Scroll vertikal. Kalau yang ini scroll horizontal, untuk menggeser atau menggulung layar ke kiri dan ke kanan. Seperti ini. Itu ya. Ini scroll vertikal. Scroll horizontal. Jadi ada dua, ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Terus yang ini namanya zoom ya. Ini namanya zoom in, kita mengecilkan tampilan layar. Kalau yang ini namanya zoom out. Ya kebalik, kalau ini zoom on, zoom out ya, kita mengecilkan layar. Kalau ini zoom in, kita membesarkan layar atau tampilan layar. Dan ini kalau kita klik yang 110% ini, kalau kita klik, kita langsung ditampilkan seperti ini. Tinggal kita pilih, misal saya pilih 200, berarti ditampilkan 200 ukuran dari lembar kerja yang kita tampilkan atau yang kita gunakan. Kalau kita kecilkan berarti pilihin yang ini. Oke, terus yang ini kan posisi dari tampilan layar. Kalau yang ini kan tampilan normal ya. Kalau saya pilih yang ini tampilan pack layout. Nah, tampilannya seperti ini. Saya pilih lagi yang ini posisi dari pack break preview. Nah, tampilannya seperti ini. Karena yang saya gunakan hanya sedikit, maka tampilannya kecil seperti ini. Nanti kalau datanya banyak, akan banyak tampil di sini. Normal, tampil seperti ini. Oke ya. Nah, di pojok kiri, yang ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini lembar pertama, lembar kedua, atau kayak di buku tuh ya. Ini sheet pertama, jadi tampilannya seperti ini. Sheet kedua juga sama, sheet ketiga juga sama. Untuk menambahkan, tinggal kita klik yang ini. Oke ya. Nah, seperti ini. Ini untuk kita menggeser nanti ya. Oke, seperti itu. Nah, di bawahnya di sini, saya kembali lagi di sheet 1. Nah, di paling bawah ini namanya status bar. Oke, saya klik di sini. Nanti di sini akan muncul di bawahnya status bar. Misal saya tandai 2. Nah, di sini akan muncul sum, berarti jumlahnya 17 kalau kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan 2, rata-ratanya 8,5. Ini kalau kita tandai seperti ini. Itu ya, kalau tidak kita tandai maka akan hilang. Ini namanya status bar dari status data yang kita buat ya teman-teman. Terus yang ini kita bisa klik ya untuk melebarkan dari formula bar. Nanti kalau rumusnya panjang nanti bisa ditampilkan di sini. Klik lagi untuk menghilangkan. Ini kalau di Excel 2007. Nah, sekarang bagaimana kalau di Excel yang lebih tinggi? Oke, saya tutup ya. Oke, sekarang saya buka Excel 2019. Tampilannya tidak jauh beda dengan Excel 2016 ataupun Excel 365, hanya sedikit beberapa perubahan ya. Oke, nah yang pertama hampir sama dengan Excel yang 2007 tadi. Yang atas ini namanya Quick Access Toolbar ya. Posisi yang di tengah namanya Title Bar ya. Ini baris judul. Kalau datanya belum kita simpan nanti akan muncul box 1. Kalau kita simpan berarti akan muncul dengan nama penyimpanan yang kita gunakan. Nah, di pojok kanan atas ini namanya Minimize seperti ini. Klik lagi untuk memunculkan, ini namanya Restore. Maksimalkan lagi layarnya dengan klik yang Maximize yang ini. Oke, Close berarti untuk menutup aplikasi. Oke ya. Terus yang ini fungsinya adalah untuk ribbon display option, untuk kita memunculkan ribbonnya ini. Saya klik, akan muncul 3 pilihan. Ini kalau kita sembunyikan seperti ini ya. Klik lagi. Klik yang ini akan muncul tabnya atau menu barnya. Oke ya. Klik lagi untuk memunculkan semuanya, show tab and comment. Oke, tampil seperti ini. Jadi kalau yang tadi ini namanya office button kalau di Excel 2007, kalau di Excel 2019 atau 2016 diganti menjadi file. Terus ada tab home atau menu home, insert dan seterusnya. Ini ada penambahan, di sini ada draw dan ada juga developer. Di Excel 2007 juga bisa kita tampilkan, teman-teman.
Oke, kita lanjut. Dan di sini juga namanya toolbar, sama dengan Excel 2007 ya. Terus di sini ini namanya Nimbok ya. Terus ini namanya formula bar untuk memunculkan rumus atau data yang kita ketikkan di lembar kerja Excel. Terus yang ini A, B, C, D, E sampai seterusnya itu namanya kolom. Terus yang 1, 2, 3 sampai bawah ini namanya baris atau rows. Terus yang di sini ini namanya scroll ya, untuk menggulung layar ke kiri, ke atas ataupun ke bawah. Terus yang ini scroll horizontal untuk menggulung layar ke kiri ataupun ke kanan. Tuh. Jadi sama persis dengan Excel 2007. Terus di sini ini namanya zoom in ya, untuk membesarkan tampilan layar, terus zoom out untuk mengecilkan tampilan layar. Misal ini saya ketikkan di sini. Contoh saja teman-teman ya. Oke. Nah, ini misal data. Kalau yang di bawahnya ini namanya Fact Break Preview. Nah, sama dengan Excel 2007 tadi, kita normalkan klik yang ini. Oke ya. Terus yang ini kita menggunakan Pack Layout. Tampilannya seperti ini. Ini saya hapus dulu ya, biar satu lembar. Nah, seperti ini. Ini namanya Pack Layout. Normalkan, klik yang ini. Nah, tampil seperti ini. Terus di sini, ini namanya Sheet ya, lembar 1. Kita bisa tambahkan di sini akan muncul sheet 2, sheet 3, sheet 4 dan seterusnya. Terus di tengah yang bentuk kotak-kotak atau tabel seperti ini namanya area lembar kerja. Itu ya. Jadi kita bisa menggunakan tampilan seperti ini. Ini namanya grid line ya. Jadi kotak-kotak semu atau garis bantu. Ini kita bisa hilangkan, klik menu view dan kita pilih grid line. Nah, akan hilang. Ini namanya garis semu atau grid line. Ini kalau kita cetak tidak akan muncul kecuali kalau kita buatkan rumus seperti ini. Kecuali kalau kita buatkan tabelnya seperti ini. Nah, itu ya teman-teman. Jadi tidak jauh beda dengan tampilan Excel 2007. Cuma ada sedikit penambahan atau fitur ya. Kalau di Excel 2007 belum ada, Excel 2019 akan diupdate. Tetapi intinya tidak jauh beda ya, hanya beberapa saja yang ada penambahan. Oke, teman-teman, saya kira ini tutorial singkatnya tentang belajar Excel dari nol ya, atau belajar Excel dari dasar. Dan tutorial ini sangat cocok bagi teman-teman pemula yang baru pertama kali belajar Excel, maka channel ini sangat tepat bagi teman-teman semua ya. Nanti kita akan kupas dari kita baru mulai menggunakan Excel sampai dengan tingkat mahir. Insya Allah nanti akan saya buatkan videonya lebih urut supaya nanti teman-teman bisa belajar ya, step by step atau sedikit demi sedikit nanti teman-teman bisa praktekkan ya. Yang jelas tampilannya mungkin di Excel 2007 ada sedikit perbedaan dengan Excel 2016, 2019 ya, tetapi intinya tidak jauh beda, hanya sedikit saja perubahannya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, kemudian di share ke sosial media masing-masing supaya semua bisa merasakan manfaat dari tutorial ini. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik tombol subscribe-nya untuk berlangganan, karena nanti teman-teman akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di channel ini. Terima kasih atas waktunya telah menonton. Kita bertemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.